amarana bihi. Kewajiban kita terhadap perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan risalah ini diantaranya disyarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه 7 مراتب. Apabila Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan seorang hamba dengan satu perintah, maka wajib baginya 7 perkara. Wajib baginya 7 perkara. Al-ula al-ilmu bihi. Kewajiban yang pertama, berusaha untuk mempelajarinya, mengilmuinya. Al-thaniyatu mahabbatuhu. Kewajiban yang kedua, berusaha untuk mencintainya. Berusaha untuk mencintai. Al-thalithatu al-azmu 'ala al-fi'li. Yang ketiga, memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakannya. Memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakannya. Ar-rabi'atu, yang keempat, al-amal. Berusaha mengamalkan. Al-khamisatu, yang kelima, qawnuhu yaqa'u 'ala al-mashru'i khalisan sawaba. Yang kelima, ketika dia melakukannya, hendaknya dilakukan sesuai dengan syariat, ikhlas dan benar. Ikhlas dan benar. As-sadisatu, yang keenam, at-tahdhiru min fi'li ma yuhbituhu. Berhati-hati dari apa yang bisa menghapuskannya. Berhati-hati dari apa yang bisa menghapuskannya. Dan yang terakhir, as-sabi'atu as-sabatu alaih. Istiqamah di atasnya. Ini adalah kewajiban seorang muslim ketika dia diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim banyak memberikan perintah kepada para hambanya. Demikian pula Allah perintahkan melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perintah-perintah yang Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan, dan ada larangan-larangan yang Allah tabaraka wa ta'ala melarangnya. Maka ketika seorang muslim mendapatkan perintah Allah tabaraka wa ta'ala, maka ada 7 perkara yang tadi telah kita sebutkan yang harus dia
lakukan. Kewajiban pertama adalah al-ilmu bihi. Ya, kewajiban yang pertama adalah berusaha untuk mengilmui, mempelajari apa yang Allah tabaraka wa taala perintahkan. Maka ilmu adalah kewajiban yang harus dimiliki oleh seorang hamba sebelum dia melaksanakan perintah-perintah Allah tabaraka wa taala. Maka ilmu adalah kewajiban yang pertama. Oleh kerana itu Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah oleh kalian, ilmuilah oleh kalian bahwasanya la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah tabaraka wa taala. Wastaghfir li dhanbik, dan mintalah ampunan untuk dosa-dosamu. Maka di dalam ayat ini Allah tabaraka wa taala memerintahkan hambanya untuk berilmu. Memulai dengan ilmu sebelum dia berkata dan sebelum dia berbuat. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu sebelum seseorang berkata dan sebelum seseorang berbuat, sebelum seseorang beramal, dia harus berilmu. Sebelum seseorang melaksanakan perintah Allah tabaraka wa taala, dia harus mengetahui perintah tersebut. Ketika Allah tabaraka wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah tabaraka wa taala dan janganlah engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka di sini adalah kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Maka seorang muslim hendaknya dia berusaha mengilmui, mempelajari bagaimana dia beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Kewajiban yang paling besar yang Allah tabaraka wa taala perintahkan kepada para hambanya adalah tauhid. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, a'zamu ma amara Allah bihi tauhid. Perintah yang paling besar yang Allah perintahkan para hambanya dengannya adalah tauhid. Maka dia harus tahu apa itu tauhid. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Bagaimana dia mentauhidkan Allah tabaraka wa taala? Apa yang akan menjadi pembatal-pembatalnya? Dia harus berusaha mempelajarinya. Karena Allah berfirman, wa'budullah, sembahlah Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana seseorang akan menyembah Allah tabaraka wa ta'ala sementara dia tidak tahu bagaimana dia harus beribadah kepada Allah? Maka dimulai dengan ilmu. Maka ilmu ini adalah kewajiban yang pertama. Kewajiban pertama bagi seorang hamba, al-ilmu. Ini juga yang dijelaskan oleh beliau di dalam risalah Salasatul Usul. Beliau mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Wajib bagi kita untuk mempelajari 4 masalah. Al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Karena dengan ilmu seseorang akan beribadah kepada Allah tabaraka wa taala dengan cara yang benar. Dia tahu bagaimana dia mentauhidkan Allah.
bagaimana dia salat. Ketika Allah perintahkan dia berzakat, bagaimana dia berzakat. Ketika Allah perintahkan dia berpuasa, bagaimana dia berpuasa. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan orang yang berilmu untuk berdakwah, dia tahu bagaimana dia harus berdakwah. Bagaimana manhaj yang benar di dalam berdakwah. Apa yang harus dia sampaikan. Maka ilmu ini adalah satu kewajiban yang paling agung. Dan kewajiban pertama, qabla al-qawli wal amal. Sebelum seseorang berkata, sebelum seseorang berbuat, dia harus tahu bagaimana dia beribadah kepada Allah. Orang yang beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan tanpa ilmu, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Barang siapa yang menyembah Allah tabaraka wa ta'ala tanpa ilmu, menyembah Allah tabaraka wa ta'ala tanpa ilmu bagaimana dia beribadah kepada Allah, kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Yang seharusnya dia berbuat baik, tapi justru dia berbuat kerusakan. Ya, orang beribadah itu niatnya baik. Tetapi ketika ibadah yang dilakukannya ini tidak ada dasar ilmunya, beribadah kepada Allah dengan kejahilan, dengan kebodohan, ma yufsidu akthar mimma yuslih. Kerusakan yang dia buat itu lebih banyak dibandingkan dengan kebaikan yang dia lakukan. Karena orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala tanpa tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hakikatnya bukan ibadah. Ya. Akhirnya membuat cara-cara ibadah sendiri yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu sebelum seseorang beramal, sebelum seseorang berkata, sebelum seseorang beramal, dan sebelum seseorang berdakwah, dia harus berilmu. Awal wajib, kewajiban yang pertama, Allah berfirman, fa'alam, ketahuilah oleh kalian, la ilaha illallah, pelajari oleh kalian kalimat la ilaha illallah, supaya mengetahui apa makna la ilaha illallah. Apa yang menjadi konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Sehingga kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan bermanfaat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, dia akan masuk ke dalam surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Tetapi apakah cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah saja? Tidak cukup. Harus dipelajari. Apa yang membatalkan kalimat la ilaha illallah? Apa yang menjadi konsekuensi ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah? Apa maknanya? Apa pembatal-pembatalnya? Dia harus berusaha untuk mengetahuinya. Sehingga dia ketika mengucapkan la ilaha illallah, benar-benar kalimat ini akan bermanfaat baginya. Baik di dunia maupun di akhirat. Maka ilmu yang pertama, kita mengetahui semua yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita buka Al-Quranul Karim. Apa saja perintah-perintah Allah. Dan kita berusaha untuk mempelajarinya. Kita buka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan kita berusaha untuk mempelajarinya. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian ikhwani fiddin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, setelah kita berusaha mengetahui perintah-perintah Allah tabaraka wa taala, setelah kita mengetahui apa saja yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, bagaimana cara melaksanakan perintah-perintah tersebut, maka kewajiban yang kedua, mahabbatuhu. Kita berusaha mencintai perintah-perintah tersebut, mencintai semua perintah Allah tabaraka wa taala, mencintai semua perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perintah yang wajib ataupun perintah yang bentuknya adalah mustahab. Kita wajib mencintainya. Kita wajib mengisi hati kita dengan kecintaan kepada Allah tabaraka wa taala. Karena kebencian terhadap perintah-perintah Allah, kebencian terhadap perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sebab dihapuskannya amalan seseorang. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka karihu ma anzalallah, benci kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala dari syariat-syariat. Fa ahbata a'malahum, apa akibatnya? Maka terhapus amalan-amalan mereka. Maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai ada kebencian kepada perintah Allah tabaraka wa taala di dalam hati kita. Kebencian terhadap perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab terhapusnya amalan-amalan. Bahkan sampai pun ibadah-ibadah yang sunnah, benci kepada orang-orang yang berusaha mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah satu peringatan bagi kita. Kewajiban kita mencintai apa yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala dan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan seseorang terhadap perintah Allah akan memudahkan dia untuk melaksanakan perintah tersebut. Ya. Jika kita cinta kepada sesuatu, kita akan bersemangat. Kita mencintai satu pekerjaan, kita akan semangat melaksanakan pekerjaan tersebut. Cinta kepada sesuatu, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Maka mahabbah, kecintaan kepada perintah-perintah Allah tabaraka wa taala adalah kewajiban seorang muslim agar mudah baginya untuk melaksanakan perintah-perintah tersebut. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, ya, di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis yang sering kita dengar, doa yang sering kita ucapkan. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku memohon kepadamu, berikanlah kepadaku kecintaan kepadamu ya Allah, agar kita cinta kepada Allah.
wa hubba man yuhibbuk, dan kecintaan terhadap orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan kecintaan kepada amalan yang bisa membawa diriku kepada kecintaan kepadamu. Allahumma inni as'aluka hubbak ya Allah. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita rasa cinta kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Agar supaya kita cinta kepada Allah, dan kecintaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala kita buktikan dengan kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Maka mahabbatullah adalah puncak yang dicari oleh seorang mukmin. Puncak yang selalu diusahakan oleh seorang mukmin ketika seseorang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Bagaimana agar seseorang mendapatkan kecintaan dari Allah tabaraka wa ta'ala? Dia berusaha fi'lul awamir, melaksanakan perintah-perintah. Dia berusaha tarkun nawahi, meninggalkan larangan-larangan. Dia berusaha taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kecintaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala kita buktikan dengan kecintaan dan kesetiaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan sunnah-sunnah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, itulah bukti kecintaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dikatakan bahwa laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab. Bukanlah yang dianggap engkau cinta kepada Allah. Benar, semua kita, semua orang-orang yang beriman pasti dia mencintai Allah. Tetapi itu bukan yang dianggap. Innama sya'nu an tuhab. Tetapi yang dianggap ketika Allah tabaraka wa ta'ala mencintaimu. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala mencintai kita, itulah cita-cita kita. Bagaimana agar kita mendapatkan kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala? Dengan fi'lul awamir wa tarkun nawahi. Karena semua orang mengatakan uhibbullah. Semua orang mengatakan bahwa dirinya cinta kepada Allah. Tidak ada orang yang mengatakan tidak cinta kepada Allah. Semua mengaku cinta kepada Allah. Tetapi yang sesungguhnya yang diharapkan adalah kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala kepada dirinya. Nah, bagaimana agar kita mendapatkan kecintaan dari Allah tabaraka wa ta'ala? Kita ikuti ayat. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Allah tabaraka wa ta'ala akan mencintaimu. Laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak.
agar beliau selalu mencintai Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian mendapatkan kecintaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kecintaan Allah kepada para hambanya akan membawa seorang hamba senantiasa berbuat ketaatan-ketaatan kepadanya. Dan di antara kiat agar kita mendapatkan kecintaan dari Allah tabaraka wa ta'ala adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Dan tidaklah seorang hamba dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi apa yang aku wajibkan. Maka melaksanakan kewajiban-kewajiban adalah cara agar kita mendapatkan kecintaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Salat yang wajib, zakat yang wajib, puasa yang wajib, haji yang wajib, dan kewajiban-kewajiban yang Allah tabaraka wa ta'ala bebankan kepada para hambanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara sunnah, dengan ibadah-ibadah yang sunnah, salat sunnah, zakat yang sunnah, puasa yang sunnah, haji yang sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Ini juga cara mendapatkan mahabbatullah dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang nafilah yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ahbabtuhu, apa hasilnya jika seseorang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala? Apa akibatnya jika seseorang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi." Ketika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, tangannya yang dengannya dia menyentuh. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Wala in sa'alani la u'tiyannahu, jika dia meminta, pasti aku akan berikan. Wala in ista'adani la u'idhannahu, dan jika dia minta perlindungan, pasti aku akan berikan dia perlindungan. Jika dia benar-benar cinta kepada Allah yang menghasilkan kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala kepada dirinya. Subhanallah. Mahabbatullah ghayatu kulli mu'min. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ketika menafsirkan Qul in kuntum tuhibbun Allah wattabi'uni yuhibbukumullah, beliau mengatakan mahabbatullah ghayatun yas'a ilaiha kullu mu'min. Kecintaan Allah adalah puncak yang dicari oleh setiap muslim, yang dicari oleh setiap mukmin. Apa yang dicari setiap mukmin? Jika bukan kecintaan Allah tabaraka wa taala kepadanya.
Maka Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Dan aku meminta ya Allah agar mencintai orang-orang yang mencintaimu. Orang yang paling cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah para anbiya alaihimus salatu wassalam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah. Artinya orang yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya orang yang paling dicintai oleh Allah. Maka kita meminta untuk mencintai mereka. Kemudian orang-orang yang mengikuti para anbiya wal mursalin dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kita wajib mencintai para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan mencintai siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai orang-orang yang berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cintai mereka karena mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Dan inilah al-hubbu fillah, kecintaan karena Allah tabaraka wa taala. Kemudian beliau berdoa, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan berilah aku ya Allah kecintaan kepada amalan-amalan yang bisa mendekatkan diriku kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Cinta terhadap perintah-perintah Allah, baik perintah-perintah yang wajib ataupun perintah-perintah yang sunnah. Karena kecintaan kita kepada perintah-perintah Allah akan menjadi motivasi bagi kita untuk semangat di dalam menjalankan perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan hati-hati, jangan kita membenci perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Kebencian kepada perintah Allah, kebencian kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun itu sunnah, menjadi penyebab hapusnya amalan seseorang. Menjadi penyebab hapusnya amalan seseorang. Sebagaimana ayat yang tadi kita baca, zalika bi annahum karihu ma anzalallah. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ada yang di dalam Al-Quranul Karim dan ada yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa hadis-hadis yang sahih. Maka hati-hati orang-orang yang membenci perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mencibir perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai perkara-perkara yang itu adalah perkara yang dianggap enteng oleh manusia, yang dianggap biasa oleh manusia. Ingat, janggut kita ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cintai. Jangan membenci sunnah ini. Ini adalah agama. Tidak isbal. Adalah din agama kita. Kita harus berbangga. Kita katakan bahwa kita adalah orang-orang yang muslim, yang memiliki ciri tersendiri. Kita sampaikan bahwa ini adalah syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kebencian kepada perkara-perkara yang itu dianggap biasa padahal itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membawa dia untuk kemudian membenci perkara-perkara yang lain yang itu juga diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hatilah. Ya, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi. Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintahnya. Yukhalifuna an amrihi.
perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah atau yusibahum adzabun alim. Mereka akan tertimpa fitnah atau mereka akan tertimpa azab yang pedih karena menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah firman, falyahdar, hati-hati untuk kita menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agama kita. Perkara-perkara yang itu adalah mustahab, itu adalah agama kita. Penyempurna bagi kita di dalam ibadah-ibadah wajib yang kita laksanakan. Maka cintailah perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai orang-orang yang melaksanakannya, berusaha menjalankannya. Mereka adalah orang-orang yang berusaha berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kewajiban yang kedua, mahabbatuhu. Kita berusaha mencintai perintah-perintah Allah tabaraka wa taala. Kemudian kewajiban yang ketiga, al-azmu 'alal fi'li. Berusaha kuat untuk melaksanakannya. Ini belum sampai kepada tahap mengamalkan. Tetapi sebelum seseorang berusaha mengamalkan, dia memiliki al-azm, kekuatan, keinginan yang kuat untuk melaksanakannya. Karena terkadang orang belum mampu untuk melaksanakannya, tetapi dia memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakannya. Setelah seseorang mengetahui perintah Allah, kemudian yang kedua dia mencintainya, yang ketiga berusahalah sekuat tenaga untuk mengamalkannya. Memiliki keinginan yang kuat untuk mengamalkannya. Karena al-azm itu ada di dalam hati. Dan orang yang sekedar memiliki keinginan yang sangat kuat untuk melaksanakan satu perintah, kemudian karena satu hal dia belum bisa melaksanakannya, dia ma'jur. Dia diberi pahala oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd. Supaya kita punya azimah yang kuat, keinginan yang kuat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Jika seseorang memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, man hamma bihasanatin. Siapa yang berkeinginan kuat untuk mengamalkan satu kebaikan, fa'amilaha, kemudian dia mengamalkannya, maka dia mendapatkan kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai 10 kali lipat, ila 700 dha'fin, sampai 700 kali lipat, ila adha'afin katsirah, bahkan berlipat-lipat. Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha. Siapa yang memiliki keinginan yang kuat, kemudian dia tidak mengamalkannya karena satu hal, karena dia belum mampu untuk melaksanakannya, maka Allah tabaraka wa ta'ala menuliskan baginya kebaikan yang sempurna, sekalipun dia belum melaksanakannya. Maka ini harus kita biasakan, al-azm ala al-fi'il. Sekalipun kita belum mampu, tetapi kita harus memiliki quwwatul azimah, keinginan yang kuat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan siapa yang berjihad di jalan kami, siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum,
subulana. Kami akan menunjuki dia. Kami akan mudahkan baginya mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka harus al-azmu alal fi'li. Ya. Berusaha untuk melaksanakan, memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang keempat, al-amal. Berusaha mengamalkan. Setelah kita mengetahui, kemudian mencintai, kemudian berkeinginan kuat untuk mengamalkan, yang keempat, beramallah dengan ilmu yang telah kita ketahui. Karena amal adalah buah dari ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Amal yang menentukan kebahagiaan seseorang. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga karena apa yang kalian amalkan. Bukan bima kuntum ta'lamun. Bukan karena apa yang kalian ketahui. Karena orang yang mengetahui dan tidak berusaha mengamalkan tidak bermanfaat. Yahudi memiliki ilmu. Tetapi ketika mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki, tidak bermanfaat. Yahudi tahu diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak mau mengikuti. Maka tidak bermanfaat pengetahuan mereka ini. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang Allah berikan untuk mereka Alkitab, ya'rifunahu, mereka faham betul tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka. Sangat kenal karena Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam kitab Taurat. Tetapi ketika ini tidak dibuktikan dengan amalan, maka tidak bermanfaat. Ya, maka bersegeralah untuk beramal. Beramal semampu kita. Kita telah mengetahui, berusaha mencintai, memiliki keinginan kuat mengamalkan, kemudian amalkan. Dan jangan ditunda-tunda. Ya. Apa yang bisa kita amalkan pada hari ini, kita amalkan. Amalan apa yang bisa kita amalkan, segera kita amalkan. Ya. Dan seorang mukmin tahu mana yang harus dia prioritaskan di dalam ibadah. Ketika mendengar azan, jawablah muadzin. Karena itu amalan yang harus dia lakukan pada saat itu. Sekalipun dia sedang membaca Al-Quran, jawab azan dulu. Karena azan, menjawab azan itu waktunya terbatas. Ketika muadzin azan saja. Ketika selesai azan, kan antum tidak menjawab azan, maka laksanakan. Ketika ada kesempatan sholat jenazah, sholat jenazah. Ketika masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Pagi hari ada kesempatan, zikir pagi, dan seterusnya. Amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada saat itu kita amalkan. Jangan taswif. Taswif. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam Talbis Iblis, beliau mengatakan bahwa taswif
min talbis iblis. Taswif itu perkataan seseorang saufa. Saufa itu nanti saya akan begini. Nantilah. Nanti kalau sudah begini saya akan, kalau saya sudah kaya nanti saya akan, umpamanya. Ya. Kalau saya sudah begini saya akan begini. Kalau saya sudah umurnya 60 saya akan semangat ibadahnya. Itu namanya taswif. Taswif itu talbis iblis, perangkap setan. Tujuannya supaya manusia tidak beramal. Amalkan. Ya, amalkan. Ilmu yang telah kita ketahui kita amalkan. Kita mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala, mengamalkan semua yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala hasbal istita'ah, sesuai dengan kemampuan kita. Kita tinggalkan larangan-larangan. Karena amal itu mencakup al-amalu fi imtithalil awamir, beramal dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah, dan amal fi ijtinabin nawahi, dalam rangka menjauhi larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita tinggalkan yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Perintah Allah yang paling besar tauhid kita laksanakan, kita amalkan. Larangan yang paling besar adalah syirik, kita tinggalkan. Fi'lul awamir wa tarkun nawahi. Jangan kita seperti orang-orang Yahudi yang ya'lamun wa la ya'malun. Mereka maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena mereka berilmu tapi tidak beramal. Kebalikannya ad-dallun, kaum Nasara, ya'maluna wa la ya'lamun. Mereka beramal tanpa ilmu. Kaum muslimin diperintahkan berilmu dan beramal. Ya. Kemudian antara ilmu dan amal itu memiliki keutamaan masing-masing. Ilmu memiliki keutamaan. Seorang yang berilmu, dia memiliki keutamaan. Seorang yang mengamalkan ilmunya, dia juga memiliki keutamaan. Di antara talbis iblis, iblis menghias-hiasi kepada manusia. Mendatangi manusia dan mengatakan, kamu gak usah belajar. Karena kamu belajar itu nanti kamu harus beramal. Kalau kamu berilmu tidak beramal, kamu dosa. Mending tidak usah ngaji. Ya, akhirnya tidak ngaji. Alasannya kenapa? Saya khawatir tidak bisa mengamalkan. Mencari ilmu ibadah, keutamaan sendiri. Mengamalkan ilmu juga keutamaan tersendiri. Berdakwah juga keutamaan tersendiri. Jangan kemudian seseorang tidak mau berdakwah. Kenapa? Saya sendiri belum bisa melaksanakan kok. Maksud saya nyuruh orang sholat, saya sendiri gak sholat. Walaupun itu tuntutan dia harus sholat. Artinya kita berusaha beramal sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Dan bersegera. Apa amalan yang bisa kita lakukan pada saat ini? Bersegera. Dan alhamdulillah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi semua diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada amalan-amalan yang harus kita lakukan. Ya. Di antaranya adalah as-salatu fi waqtiha. Salat pada waktunya. Jangan ditunda. Azan kita ke masjid. Ya. Jangan tidak ke masjid, khususnya bagi laki-laki. Kewajiban untuk dia sholat berjamaah di masjid. Kalau tidak berjamaah di masjid, ya dikhawatirkan dia tidak sholat. Ya, karena dia akan cenderung mengakhirkan sholat. Siapa yang ingin sholat di awal waktunya, dia sholat di masjid bersama jamaah.
Ketika dia memiliki harta dan sudah wajib baginya zakat, segera tunaikan zakat. Segera tunaikan zakat. Dan seterusnya dari amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, berusahalah amalan yang kita lakukan itu disyariatkan. Ya, kita sudah berilmu, mencintai, memiliki keinginan kuat, kemudian bisa mengamalkan, tetapi ingat, harus sesuai dengan syariat. Ya, harus sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat, kaunuhu yaqa' 'alal masyru'. Amalan tersebut masyru' disyariatkan, itu dilihat dari dua sisi. Pertama dari sisi keikhlasan, yang kedua dari sisi kebenaran. Artinya amalan yang kita lakukan pertama harus ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak mengharapkan apa-apa kecuali pahala dari Allah. Dan yang kedua, amalan tersebut harus sesuai dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalisan sawaban, ikhlas dan benar. Dan itulah yang disebut dengan amal saleh. Satu amalan dikatakan sebagai amal yang saleh jika terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, amalan tersebut dilakukan dengan ikhlas. Syarat yang kedua, amalan tersebut dilakukan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Jika amalan itu sesuai dengan petunjuk Nabi, tetapi tidak ikhlas, itu bukan amal saleh. Jika amalan itu dilakukan dengan ikhlas, tetapi tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, itu bukan amal saleh. Tapi amal saleh ketika amalan itu adalah amalan yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan." Dialah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalannya. Ya, Allah tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala, siapa yang paling banyak amalannya. Tetapi yang Allah sebutkan ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Disebutkan oleh Fudail bin Iyad, ahsanu amalan, amalan yang baik adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Ikhlas maka lillah. Ikhlas ketika amalan diberikan hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wassawab, dan yang benar maka ala sunnah, yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekalipun dia bersemangat dalam melaksanakannya, ikhlas dalam melaksanakannya, tapi tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Antum tawaf umpamanya 15 kali, semangat, saya ikhlas kok. Tawafnya 15 kali, harusnya 7 kali, tidak diterima oleh Allah. Ya, saya pengen kalau zikir habis sholat, subhanallahnya itu 50 kali. Ya, alhamdulillah 50 kali. Allahu Akbar 50 kali. Kenapa? Lebih mantap kelihatannya, umpamanya. Tapi tidak bermanfaat karena contoh dari Nabi hanya 33. Jadi tidak cukup orang berniat baik saja. Makanya para ulama mengatakan, an-niyatul hasanatu wahdaha la takfi li an taj'ala amalan salihan. Niat yang baik saja itu tidak cukup untuk menjadikan satu amalan menjadi amalan yang baik. Ya, tidak cukup hanya niat baik saja, harus sesuai dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang keenam, hendaknya kita berhati-hati dari perkara-perkara yang akan membatalkannya. Yang akan membatalkan amalan-amalan yang telah kita lakukan. Dan pembatal terbesar adalah perbuatan syirik. Syirik yang akan membatalkan seluruh amalan yang dilakukan manusia. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Syirik akan menghapuskan amalan-amalan, ibadah yang dia lakukan, rasa capek yang telah dia berikan dalam beribadah tidak bermanfaat ketika dia berbuat syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian riya yang akan menghapuskan amalan-amalan. Riya yang akan menghapuskan amalan yang sedang dia lakukan. Tidak bermanfaat di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Berhati-hatilah dengan apa yang akan membatalkan amalan-amalan kita, dan ini yang senantiasa ditakutkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Ketika dia beribadah kepada Allah, dia senantiasa memiliki khauf, rasa takut. Takut jika ibadahnya tidak diterima, dan memiliki rasa raja, harapan ibadahnya akan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, as-sabatu alaih. Sabat, istiqamah di atas perintah-perintah tersebut. Dan ini yang terpenting. Istiqamah di atas al-haq. Antum telah mengetahui al-haq, berusaha mengamalkannya, istiqamah di atasnya. Nabi SAW bersabda ketika ada seorang yang meminta nasihat, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, thumma istaqim. Kemudian istiqamahlah di atas keimanan ini. Kita tidak terbawa ke kanan ataupun ke kiri, istiqamah. Dan sabat, istiqamah di atas dinul Islam adalah sesuatu yang berat dan membutuhkan perjuangan. Sabat, istiqamah di atas ibadah yang kita lakukan. Termasuk di dalam ibadah-ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Ketika seseorang istiqamah, umpamanya dia istiqamah sholat witir umpamanya. Setiap hari dia sholat witir. Maka ketika dia tidak melaksanakannya karena satu kebutuhan, tetap akan ditulis baginya pahala sholat witir. Karena istiqamah. Dia mudawamah di dalam melaksanakannya. Dan mudawamah di atas ketaatan satu hal yang sangat penting. Walaupun amalan itu amalan yang sedikit. Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, adwamuha. Amalan yang paling kontinu di dalam melaksanakannya. Wa in qalla. Walaupun amalan itu sedikit. Sedikit amalan yang kita istiqamah di atasnya itu lebih baik. Ya, istiqamah umpamanya sebelum tidur dia sholat witir. Walaupun hanya 1 rakaat. Tetapi dia istiqamah. Maka itu lebih baik. Istiqamah dia bersedekah walaupun sehari hanya 2.000. Sehari hanya 2.000. Tapi dia istiqamah terus menerus. Maka itu lebih baik. Ya, adwamuha wa in qalla. As-sabat alaih, istiqamah di atas kewajiban-kewajiban yang Allah tabaraka wa ta'ala wajibkan. Dan ini membutuhkan perjuangan kita, kekuatan kita dan kesungguhan kita di dalam beribadah kepada Allah. Itulah 7 kewajiban seorang muslim
ketika dia diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Kewajiban pertama al-ilmu, berusaha mengilmuinya. Yang kedua mahabbatuhu, berusaha mencintainya. Yang ketiga al-azmu 'alal fi'li, memiliki keinginan kuat untuk mengamalkan, untuk melaksanakan. Yang keempat al-amalu bihi, berusaha mengamalkannya. Yang kelima apa? Sesuai dengan syariat. Kaunuhu yaqa' 'alal masyru' ikhlasan wa sawaba, khalisan sawaba. Kemudian yang kelima, berhati-hati dari perkara-perkara yang membatalkan. Kemudian yang terakhir, istiqamah di atas amalan-amalan tersebut. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, itu yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Ini risalah ini, ya risalah yang sangat sedikit tapi Masya Allah sangat bermanfaat. Risalah wajibuna nahwa ma amaran Allah, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan diantaranya disyarah oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Dan tadi hanya ringkasan saja yang kita sampaikan. Mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang kita bisa membaca secara utuh kitab ini. Wallahu a'lam bissawab. Saya mohon maaf karena ada satu kebutuhan, harus izin kepada antum sekalian. Untuk pertanyaan bisa ditanyakan kepada asatidzah yang lain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.